Dari awal saya bekerja di rumah sakit itu yang ngajakin teman saya. Itu seorang dokter. Itu di rumah sakit itu saya dijadikan supir ambulan. Mm-mm. Habis itu saya di sebelum pertama itu di apa namanya? Dites melalui supir ambulan itu. Cuman di tesnya itu suruh bawa ya kayak alat-alat orang-orangan gitu. Oh, alat-alat orang-orangan. Iya, jadi bentuk bentuk orang-orangan. Manekin. Iya, bentuk orang-orangan kayak dibikin pocong-pocongan gitu. Cuman dikasih darah. Oh, oke, untuk praktek, model praktek gitu model. ya. Oke. Itu dalam dites itu dalam 1 jam untuk menyusuri jalan yang sepi-sepi. Yang setahu saya jalannya dari rumah sakit dikasih waktu 1 jam untuk balik ke rumah sakit lagi. Pertama awal. Oh, itu tesnya kayak gitu. Tesnya kayak gitu. Awal. Oh, oke, lanjut. Langsung habis itu saya dapat order dari Lampung, dari rumah sakit itu Lampung. Di situ itu saya disuruh jemput di Priuk. Di Priuk itu operan dari Priuk itu, dari Lampung itu supir ambulan ketemu supir ambulan, jadi dipindahin di situ. Sebelum nyampe saya berangkat dari rumah sakit itu saya udah diikutin, Bang. Udah diikutin sama si jenazah itu yang saya mau bawa ke rumahnya. Oh, Diikutin terus, cuman kelihatannya itu dari spion kanan kiri itu udah. Itu sebelum bawa jenazah itu saya itu udah mobil itu berat banget, dari mulai 80 sampai turun ke 20 km per jam itu jalannya. Singkat cerita sampai Pelabuhan Priuk saya seharian itu nungguin itu sampai telepon nggak aktif, masih di dalam kapal kalian. Nah setelah sampai itu dipindahin tuh si jenazah ke mobil saya. Habis itu saya berangkat dari Priok itu jam 8 malam. Itu di perjalanan waktu saya mau berangkat itu udah apa namanya, itu mobil udah berat banget. Dia ketawa pertama. Tunggu, tadi kan dia ngikutin dari belakang nih. Iya. Kelihatan dari spion. Itu ngikutin dia terbang atau Terbang. Gimana? Oh, terbang terus sampai kelihatan dari spion itu terbang terus. Itu saya mau berangkat aja itu udah ketawa dulu dah. Wujudnya Ketawa. manusia atau? Kalau wujudnya enggak, cuman suara doang. Itu udah ketawa. Oke. Terus habis dari situ saya berhenti beli rokok dan lain-lain. Itu saya masih di situ masih diketawain terus. Dan akhirnya saya memutuskan melanjutkan perjalanan lagi. Dan di tengah perjalanan emang mobil itu masih berat terus, Bang. Masih berat. Dari saya jalan 80. Namanya ambulan kan kalau jalan kan harus ngebut ya. Nah, itu 80 20 km. Mobil berat banget. 20 km per jam. Ya. Kayak jalan di gang rumah dong. Ya, gang rumah. Oke. Itu terus saya tetap diikutin dari spion itu, masih diikutin terus. Diikutin. Setelah saya 1 kilo dari pelabuhan itu dia itu masih ketawa terus.
Cuman yang teman saya itu ya sebut saja namanya si Boker. Si Boker ini karena udah biasa aja, jangan ini itu, jangan takut katanya. Si Boker ini ya saya nggak takut, emang udah biasa gitu. Habis itu kita jalan lagi nyampe Cakung, itu saya ngikut makan bang. Istirahat makan. Setelah makan itu sebelum makan saya nyantai dulu, ngerokok apa di situ, soalnya masih ngantri kan lagi. Cuman udah pesen duluan itu 2 porsi bang. Pesen 2 porsi itu saya itu setelah makan habis itu saya bayar bang. Itu saya bayarnya 3 orang 3 porsi. 3 porsi. Kok bisa? Kata ibu-ibu warung itu, katanya itu tadi temennya suruh bayarin masnya. Tak kira yang satu ini yang tadi yang datang ke warung makannya double gitu. Pesen ke ibu-ibu, katanya enggak, cuman itu apa namanya, itu cuman langgan saya. Cuman yang satu ini katanya temennya dari mas. Saya nanya itu seperti apa bu, seperti ciri-cirinya. Oh begini kayak kurus apa ya, agak tinggi, emang itu tinggi sih, emang tinggi. Di situ saya itu sama rokok Marlboro 1. Rokok Marlboro 1, dan itu saya itu membayar 3. Saya balik lagi ke mobil, saya nggak gubris itu. Saya lanjutin perjalanan. Itu mobil masih berat itu bang, masih berat. Habis saya makan itu bang, dia itu menangis. Ya menangis, merintih-rintih, menangis terus di perjalanan itu sampai lama saya bang. Itu lama karena hujan, karena udah ini saya udah nggak karuan itu di situ. Habis setelah itu saya berhenti lagi karena untuk mengecek radiator, mengecek ban kiranya masih oke, lanjut. Dan saya ngecek masih bensin apa itu, waktu itu berhentinya di pom untuk mengisi bensin. Habis dari situ itu dia itu masih menangis terus, menangis suaranya. Tapi ini nggak ada pergerakan nih jenazahnya? Nggak ada pergerakan. Soalnya saya liatin terus, setiap ini saya cek. Soalnya waktu dulu kan masih bale, nggak keranda, jadi pakai sabuk. Iya, apalagi nggak ada pembatas kan? Ada. Kalau dulu masih yang ada pembatasnya. Ada cuman kaca dibuka itu dari depan bisa. Yang dari dulu lampunya aja masih bulat. Lampu rotator itu ya, itu masih bulat. Nggak, kalau ya zaman sekarang ya udah panjang gitu. Kalau dulu masih bulat. Itu sekitar tahun berapa? 2010-an lah. 2010. Iya. Udah lama banget. Saya habis dari pom itu, saya cuci muka dan kencing dan lain sebagainya. Saya memutuskan sama si Bokir tadi, teman saya, gimana? Siap jalan? Siap. Oke. Saya jalan lagi. Singkat ceritanya saya jalan tuh pelan-pelan. Itu pelan-pelan bang. Itu kilometer nggak naik bang. Masih kayak semula. Iya semula. Itu kilometer malah nggak naik. Saya pelanin. Padahal posisi mobil itu naik jalan. Itu nggak sama sekali itu jalan naik gitu. Saya dapat 2 kilo lagi bang. Ada godaan lagi. Dia itu menjerit bang. Menjerit.
menjerit, tapi itu yang menjerit itu saya biarin. Itu emang kayak gitu. Terus saya jalan lagi sampai ada kali kalau 5 kilo. Itu ban saya pertama itu kempes. Kempes, untungnya di depan penambalan ban. Cuman kalau di saya buka, dicek itu enggak kempes bang, cuman dipompa, bisa naik lagi, dan saya itu melanjutkan perjalanan itu lagi. Melanjutkan perjalanan, habis itu jalan 1 kilo lagi, dia itu terbang lagi bang, terbang lagi di spion. Itu mobil yang lewat, katanya orang lewat. Bang, itu mobil muat orang berapa? Katanya itu banyak banget orang di situ. Itu serius. Itu ada katanya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Itulah katanya mobil itu pintunya itu buka sendiri. Buka. Itu banyak banget. Itu muat apaan bang? Bapak-bapak yang naik motor. Bapak, ini muat jenazah mau dianterin ke Jawa Tengah. Oh, kok itu muatannya banyak, apa keluarganya apa gimana sih? Nggak ada pak, keluarganya cuman. Jawa Tengah atau Lampung tadi? Jawa, itu dari Lampung. Saya jemput di Priok. Priok. Jawa Tengah nganterin. Oh ya. Nganterin ke Jawa Tengah. Jauh banget ya. Iya. Terus bapak-bapak itu ngomong, oh kok jalannya kanan kiri sih mas? Nggak lurus aja, udah pelan kanan kiri. Itu kasihan yang belakang itu, karena muatannya itu banyak banget bang, muatannya. Itu katanya orangnya santai gitu, pada ngerokok, pada makan di situ. Oh, pada makan, pada ngerokok, pada makan. Saya belum ngeh kalau itu tadi dia pesen yang 3 bungkus itu. Yang 3 porsi itu di situ katanya makan, merokok dan lain-lain, minum apa. Singkat cerita, saya lanjutin perjalanan lagi. Itu mobil malah tambah ngeden bang. Asap itu udah kayak asap tebu, penggilingan tebu. Iya. Penggilingan tebu itu hitam banget itu soalnya masih mobilnya L300 ya, masih pakai solar waktu itu ngebul hitam banget. Itu jalannya itu 10 kilo per meter, 10 di bawah 20 bisa dikejar ya. Iya, orang jalan kaki bisa. Itu orang jalan kaki bisa. Terus saya diemin, saya antepin terus, nyampe saya jalan terus, nyampe 3 kilo lagi, saya berhenti lagi bang. Saya ngecek ban, ngecek ini, itu solar udah mau habis, udah tinggal setengah. Nanti teman saya, ya udah nanti di depan aja. Si Boker ngomongnya itu, nanti di depan ngisi aja, jangan di sini, soalnya masih setengah, sayang. Oh ya udah. Habis itu saya jalan lagi terus sampai itu dia udah masih mengikutin, masih nangis mengikutin. Itu malah tambah banyak bang, mengikutinnya itu tambah banyak. Ada yang di depan mobil, ada yang di belakang, ada yang atas. Itu yang tahu itu malah orang lewat. Oh, yang tahu itu malah yang tahu orang ini lewat. Yang bawa mobilnya Bang Basuki? Iya. Ini kenek ya, Boker ini si kenek. Saya yang bawa. Itu taunya saya itu dari orang yang lewat. Saya sampai diberhentiin. Bang, itu penumpangnya kok kececeran gimana? Soalnya mobil itu pelan banget bang. Orang jalan kaki itu sama. Saya bawa itu terus habis itu saya itu berhenti lagi, turun lagi, mengecek segalanya, mengecek ini
mengecek apa ban, mengecek atasnya katanya ada orangnya, terus mengecek pintu, mengecek si jenazah itu masih sama dengan yang sama bang. Habis itu saya dikagetin dengan seorang kakek-kakek di situ. Katanya, dari mana? Dari Priuk pak. Kak, dari Priuk. Saya mau nganterin jenazah ini ke Jawa Tengah. Oh, ya udah, hati-hati di jalan. Itu kakek-kakek itu dari kebun bang. Dari kebun. Ya udah, dia balik lagi ke kebun lagi, si kakek-kakek itu balik lagi ke situ. Ya udah, ini paling si kakek-kakek ini paling orang sini kali. Masih positif aja ya. Masih positif itu. Setelah saya nyampe Tegal itu sekitar jam 2. Nggak tahu itu kalau udah nyampe situ, itu nyampe Tegal itu saya nggak tahu. Tiba-tiba udah nyampe di situ. Udah nyampe di situ. Dan saya minggir lagi ke mana itu, ke jalan lagi untuk memutuskan makan lagi. Soalnya perut itu lapar terus bang. Di perjalanan lapar terus. Saya nyantai di situ dulu, ngerokok sambil nenangin diri. Saya makan lagi ke situ. Saya bayar, pesen 2 porsi, bayar 3 porsi sama rokok Marlboro 1 lagi. Sama kayak sebelumnya lagi. Terus saya ngeyel di situ, Bu. Saya makan berdua. Enggak mas, bertiga. Itu temennya tadi keluar membawa rokok sama makan di sini 1 porsi. Oh, ya udah. Saya nggak ngeyel lagi. Saya bayar lagi 3 porsi. 3 porsi lagi dengan rokok 1 bungkus itu saya sama si Boker temen saya itu, dia kok bisa ya bayar segitu lagi. Udah curiga nih ya. Iya curiga kok bisa ya, itu di situ agak lama bang. Agak setengah jam ada memikirkan sesuatu, kok bisa bayar lagi apa gimana. Saya pikir apa yang makan itu tadi orang lewat, apa ibu-ibu itu dikira itu teman saya, soalnya banyak orang yang itu. Iya kali, ya udahlah kalau banyak orang nggak apa-apa, bayarin orang nggak apa-apa. Saya penasaran soalnya di mobil jenazah ini, mobil ambulans saya yang bawa ini, itu suaranya ada suaranya bang, lodak. Itu suara apaan katanya. Saya samperin. Coba buka, dibuka yang teman saya si Boker itu dari sebelah, dari samping kiri, dari kaca, saya yang dari belakang. Itu saya geret pelan-pelan selimutnya itu. Saya geret pelan-pelan. Itu ada nasinya bang di mulut sampai di dada sini. Banyak banget itu nasinya. Itu saya baru tahu di situ. Itu baru tahu saya itu. Berarti dia nih yang makan. Dua porsi. 2 porsi itu yang makan. Itu bener, itu asli serius. Sampai saya, emangnya bener. Terus gimana? Udah ayo lanjutin, buru-buru. Saya lanjut, saya masuk mobil. Yang ngopeng itu teman saya bang. Yang ngopeng mobil ini teman saya. Mobil ini kopeng yang saya kaki 1 ini di jok. Yang ngopeng teman saya yang masukin gigi. Masih gini dulu. Itu jalannya cuma berapa? 20 kilo per jam. Itu dia nangis tambah kencang di situ. Nangis. Sejadi-jadinya itu nangis kayak bocah. Nangis itu. Nangis setelah saya soalnya itu banyak berhenti. Karena apa?
kata orang yang lewat itu selalu mobil saya itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri, nggak stabil gitu bang. Penumpangnya itu banyak banget, sirena saya kencengin apa itu udah masih itu nggak kan bisa kenceng ya. masih ya nggak bisa kencang sama sekali. Itu sampai saya ada si supir mobil yang satunya itu sampai berhentiin saya, bisa nyuper enggak mas kok kanan kiri. Wah, saya nyuper itu kayaknya anteng-anteng aja. Cuman katanya kanan kiri kanan kiri. Saya keluar lagi berhenti. Apa ada yang salah dengan ban saya, apa ban serep saya jatuh apa gimana pak? Saya buka lagi bang itu si jenazah itu, ya saya buka lagi, saya cek lagi kembali, itu masih dalam apa namanya ikat, masih utuh, nggak ada apa-apa. Saya jalan lagi, setelah dapat 1 kilo lagi ada orang lagi, bang itu mobilnya kanan kiri mulu, kanan kiri mulu. Jadi berhenti lagi bang, berhenti lagi dalam 1 kilo lagi. Terus saya melanjutkan perjalanan, mau nyampe itu Kendal. Kendal itu saya ke Indomaret. Ke Indomaret itu beli 1 pak roti yang gede, 1 aqua yang tinggi, 1 yang gede itu, terus 3 kaleng kopi, 3. Itu saya makan di situ sedikit, separuhnya itu teman saya sedikit. Terus itu habis itu dia itu, ayo lanjutin perjalanan apa nanti, ya terserah saya mah mau ngelanjutin ya oke, kalau enggak ya oke. Lanjutin tuh bang, lanjutin. Di situ saya masih tegang itu, belum berani, namanya mau naik mobil itu belum berani. Setelah saya naik, saya jalan itu mau ngambil si kopi itu bang, kopi kaleng itu nggak ada 1 bang, sama rotinya tinggal separuh. Tinggal separuh rotinya. Tiba-tiba nggak ada. Ini saya nanyain si Buker, itu dikemanin kopi si Buker, lah kan tadi saya taruh di dashboard, kok nggak ada, satunya di mana? Dicariin di bawah-bawah, itu emang nggak ada bang, nggak ada sama sekali, nggak ada. Dengan rotinya itu cuman separuh doang rotinya. Itu di situ saya jalan di situ, dia dapat 2 kiloan lah, 2 kilo. Itu dia teriak bang, teriak minta ampun. Saya lari dari mobil itu, dalam mobil saya buka pintu, saya lari. Cuman untungnya sirennya masih tak matiin. Jadi teriak itu gimana teriaknya? Wah, ampun gitu bang. Wah, ampun. Itu selama 3 kali. Saya berhenti, saya matiin itu lampu, saya lari. Saya lari itu ada 300 meter. Berdua-dua tuh lari? Berdua-dua lari, gandengan tangan, sampai jangan lepas nih. Anjir, ini cerita. Jangan lepas, makanya kalau lepas ntar kemana-mana ini orang. Satunya ke sono, satunya ke sini. Itu saya lari bang, kenceng-kencengnya itu. Saya lari saya itu. Terus kata saya sampai, singkat ceritanya, saya itu capek. Udah nyampe sini udah. Saya capek banget ini. Sampai ngos-ngosan berdua itu, ngos-ngosan. Sampai ngos-ngosan. Mau telepon keluarganya apa gimana itu, soalnya mau HP apa di mobil semua. Untung. Itu. Dan itu yang temen saya itu lari di tempat bang. Masih lari, cuman larinya di tempat. Tahu film kartun itu? Ya. Secepat itu larinya, itu secepat itu larinya itu, tapi di tempat
saya nggak pegangin nggak apa, cuman itu di tempat. Iya, kayak Sonic gitu. Iya, di tempat, terus dia nengok ke belakang, mukanya rusak Bang. Oh, dia ngelihat. Ngelihat Saya dia ke udah belakang. berdiri nih. Iya, si bokernya itu ngelihat ke belakang, itu mukanya rusak. Oh. Saya nggak berani lihat ke belakang, nggak, si bokernya itu mukanya rusak. Kalau yang muka rusak itu sebenarnya nggak si jenazah itu, ada yang lain lagi. Oh, bukan dia. Bukan dia sebenarnya. Ah, gila. Bukan dia, ada lagi ceritanya itu. Muka rusak itu yang jenazah yang waktu itu saya bawa, waktu itu yang kecelakaan. Ya, kalau yang itu kecelakaan tabrakan sama truk. Oh, Cuman tapi dia penasaran, jadi hantu penasaran ikut di situ. ngikut, makanya situ ngikut yang itu pada ngikut semua, yang saya bawa-bawa itu pada ngikut semua. Anjir, Pada ngikut semua Bang. yang pernah dibawa. Yang pernah dibawa ke atas si boker itu, pernah dibawa itu ngikut semua. Itu ada 10 orang katanya. 10 orang itu yang pernah dibawa. Dia yang kenal pasti, soalnya dia yang menyiapin jenazah, yang tahu mukanya itu dia semua. Saya tinggal nyuper doang. Astagfirullah. Itu ada semua. Gue merinding gak berhenti anjir. Itu benar-benar itu saya nggak mau, saya nengok ke belakang itu nggak ada Bang, si muka rusak itu nggak ada. Itu dalam si boker itu masih jalan di tempat terus, masih saya lihat ke belakang nggak ada, si boker itu masih jalan di tempat terus. Kata saya tapok nih pipinya, tuh nggak ada udah. Nah dia nengok emang nggak ada, baru berhenti Bang. Ngos-ngosannya itu kayak jantungnya itu kayak dadak gitu. Saya dengarnya aja. Saya tahan dulu, nafas dulu Bang. Habis itu singkat ceritanya saya mau balik ke mobil tuh, jalan kaki sambil ngobrolin, gimana ini, ditinggal apa dianterin, kata si Bober. Ya dianterin lah, dianterin. Kenapa terus saya pokoknya jalan berhenti pelan-pelan jarak 50 meter. Saya itu sepakat, ya udah dianterin aja. Kenapa, ada apa kita lawan. Oke siap. Ya gimana Bang, namanya tanggung jawab. Iya benar. Iya, namanya tanggung jawab. Kenapa saya tahu itu 300 meter itu di depan mobil ambulan itu ada 300 meter lagi itu ada apa namanya, sawung-sawungan, ibarat kuliner. Oh iya, Ya, tulisan pinggir jalan pinggiran, itu ya. Oke. Itu saya itu di situ berhentinya ya di pas tempat Kulinernya iya, itu 300 meter Bang, jauh apa deket Bang? ya lumayan ya. Gila 300 hampir ya 1/4 kilo lah kalau kayak Iya gitu ya. benar itu. Oke. 300 meter. Singkat ceritanya kita masuk ke mobil, dia itu masih nangis Bang, si jenazah itu masih nangis. Dia itu malah godain biar saya nggak ke rumahnya cepet-cepet, itu malah nggak, dia lodak itu balenya itu. Saya itu tahu jelas kalau itu, saya tengok sedikit, kursinya lodak balenya itu. Padahal saya ikat, saya ini udah spesnya itu masih gelodak-gelodak. Ini ampun, ini kata si Bukhari, ini ampun saya Ger. Ya udahlah, ayo lanjutin. Ini harus kita lanjutin. Gimana caranya kita harus lanjutin. Setelah itu saya lanjutin. Saya lari 80 kilo per jam. Itu kayak 20 kilo per jam. Berat banget. Berat banget. Dia itu udah teriak minta ampun itu di sepanjang jalan itu. Udah dihirauin aja, nih, berani-beraniin ya. Iya berani-beraniin. Saya mau loncat lagi nantinya gimana? Ntar saya dikiranya ini. Ya udah. Akhirnya saya
berhenti dulu itu. Di yang tahu rumahnya kan si Boger ini teman saya. Itu katanya dari situ tuh 7 kilo lagi udah nyampe rumahnya. Udah nggak jauh ya? Iya, nggak jauh. Paham kalau dia. Kalau saya mah nggak tahu rumahnya. Kalau dia itu paham. Di situ itu nggak ada orang lewat sama sekali, Bang. Itu udah setelah subuh itu, jam 5. Dia masih nangis, masih godain, Bang. Masih nangis godain. Itu tuh dia itu malah nangisnya itu berpindah-pindah, di depan, di belakang, di samping. Itu maunya biar sayanya itu nggak cepet-cepet ke rumah. Kata si Boker, ini orang gimana sih ya, orang nggak mau diantarin apa gimana, apa balik lagi tidak, kata si Boker. Ya janganlah balik lagi, udah tinggal deket lagi 7 kilo. Ya udah, saya mutusin itu sampai di situ 3 jam 7 kilo itu ditempuh kata si Boker itu 20 menitan apa 15 menit gitu loh. 20. Itu saya nyampe rumahnya aja sampai 2 jam itu. 7 kilo 2 jam. Iya. Gila. Lama banget ya. Lama banget karena masih ada kendala di situ. Saya berjalan dari 7 kilo itu mau nyampe rumahnya. Ada pertigaan, saya belok kanan. Waktu itu dia itu teriak minta ampun. Si Boker ngomong, bodoh amat, itu ban langsung kempes. Ban kempes. Udah deket ya? Udah deket tuh, cuman tinggal 1 kilo doang. Itu ban kempes sama sekali, itu nggak bisa ya ngapa-ngapain. Itu saya dongkraknya itu nyeplos, Bang, jadi bocor. Itu dongkrak baru dipakai 1 kali, masih baru. Nggak bisa karena di situ itu udah sekitar jam 6. Di situ udah jam 6. Itu saya telepon pihak keluarga, suruh bawain dongkrak, dibawain tuh dongkrak yang model botol, naik. Saya ganti sarapnya, ternyata sarapnya bocor juga. Saya di situ terus saya ngomong sama bapaknya, Pak, ini cariin ban serep lah, soalnya ini nih nggak bisa ini. Saya udah dicariin, Bang, itu lama banget, hampir 2 jam itu. Singkat ceritanya bapaknya datang nih. Itu ganti ban itu. Saya lanjutin perjalanan, mau nyampe rumahnya tinggal 5 rumah, Bang. Itu kempes lagi, Bang. Kempes lagi. Yang aneh ya? Iya, aneh. Itu aneh. Habis itu jenazah diturunin di situ. Terus habis itu diturunin tuh gotongnya aja, Bang. 8 orang. 8 orang. Saking beratnya. 8 orang. Gila. 8 orang. Iya. 8 orang. Habis itu saya bersihin sama warga di sekitar itu mobilnya. Kan ada bekas nasi, ada apanya, itu sampai disabun, sampai disikat apa kan, masih nempel, lengket banget, Bang. Yang anehnya itu saya nyari rokoknya, Bang. Si rokok yang 2 bungkus ini kemana? Nggak ada. Saya tanya si Boker, kemana, Ker? Lo kantongin ya? Bukan, siapa yang ngantongin? Saya cari-cari nggak ada, Bang. Di situ saya minta tolong dari warga situ, bapak-bapak sama orang satu lagi itu, untuk nyariin tambal ban
soalnya ban saya kempes dua-duanya. Yang satunya ini yang pinjaman itu juga pun kempes. Saya kasih uang untuk ke tambal ban, saya ke rumahnya tetangganya itu untuk beristirahat. Soalnya sehari semalam bang belum tidur saya. Menunggu jenazah itu belum tidur. Itu nggak lama yang bapak-bapak nambal ban itu balik bang, katanya nggak kempes, nggak bocor, nggak apa. Hah? Nggak kempes, nggak bocor, Gila. cuman dikompar doang. Kalau dulu masih ban dalam saya makanya dibuka. Iya, dulu bukan tubeless ya. Bukan, masih ban dalam. Itu nggak ada yang bocor, nggak ada, cuman dikompar doang. Itu di situ saya kan kaget, kok bisa saya benerin ban. Saya masih memikirkan itu, kok bisa ya. Teman saya, kok bisa, kenapa itu teman kamu, katanya. Teman saya itu yang saya anterin itu. Oke. Oh ya. Iya, yang dimaksud si Boker itu. Itu teman kamu, kok nggak ada yang bocor, nggak ada yang gimana, bikin kempes aja tiga kali. Habis itu bang, terus saya istirahat lama sih, 2 jam saya lumayan istirahat, 2 jam tidur, habis ngopi tidur, bangun tidur, pengennya mau pamitan pulang. Ada bapak-bapak yang nyamperin, mas jangan pulang dulu, anterin sekalian ke makam. Oh siap, dianterin. Itu dari rumahnya bang, makamnya 3 kilo ada lebih kali. Jauh banget. Saya itu persiapan, habis itu udah disolatin, udah ini, saya masuk ke mobil. Berat lagi bang, berat bang. Itu malah lebih berat lagi dari yang saya bawa, lebih berat. Soalnya malah ketambahan penumpang kan, ada keluarganya yang masuk. Iya, yang nemenin ya. Iya nemenin, itu lebih berat bang. Itu orang jalan kaki bang, nyalip saya, nyalip mobil. Orang jalan kaki itu nyalip. Itu nggak pada heran nih mereka? Katanya sih pelan-pelan katanya. Oh. Cuman kan asapnya ini kan kayak iya. hitam banget udah. Tapi tetangganya ini nggak kalau mobil ini keberatan, enggak. Yang ngikut itu enggak. Itu enggak itu. Itu nyampe makam itu sekitar 1,5 jam. 1,5 jam itu. Ya. Gila, ini lu di luar nalar banget ini ya. Iya, 1,5 jam itu. Itu sama orang mikul aja kalah bang. Kalau zaman dulu kan dipikul itu ada yang itu kalah larinya itu. Itu 1,5 jam itu. Saya di situ, singkat cerita nyampe makam itu, di situ saya bantuin nurunin itu orang 8 lagi bang, yang gotong orang 8. Setelah itu nyampe ke pemakaman itu digotong orang 8 itu, padahal panas ya, emang musim panas itu. Si makam itu masih tergenang air itu, disedot itu 1 jam nggak kering. 1 jam nggak kering katanya itu. 1 jam saya nungguin di situ, 1 jam nggak kering. Oke, terus keringnya nggak kering. Terus sampai keluarganya dibeliin pasir 1 bak. Itu ditimbun di situ semua itu masih nggak kuat kering. Ya akhirnya dari pihak keluarga ya udah makamin aja sama airnya itu, masih airnya sumbernya kenceng banget. Sebelum orang nutup itu bang, nutup galian itu kalah sama air bang. Gila, dosa apa ini orangnya? Iya. Oke. Itu setelah itu saya pulang ke situ, itu udah nggak ada apa-apa dan saya pamitan. Saya dikasih amplop itu ya lumayan waktu itu sih, tebel, cuman saya nggak mau bang. Udah
buat ngirim doa apa, soalnya ini kayaknya di jalan ngerepotin kata saya. Oh ngerepotin gimana mas, saya nggak ceritain. Ya, soalnya ngerepotinnya ini Bu, apa namanya, ban saya pecah terus, kempes terus. Oh cuman itu ya, berdoain. Itu lumayan tebal soalnya lumayan sih, orang punya orang rumahnya gede, orang punya tebal. Habis itu saya dibikin kopi, makan, habis itu saya ke melanjutkan perjalanan di situ udah nggak ada apa-apa sih. Oh, udah nggak diganggu lagi nggak ya? diganggu ya, cuman yang teman saya yang tadi itu yang ikut ke mobil itu masih terbang di sepion itu, masih tetap yang penuh penghuni mobil itu yang cewek tetap itu ngikutin terus di dalam sepion 2 itu, masih ngikutin terus sampai rumah sakit itu ngikutin. Emang penghuni situ. Penghuninya. Iya penghuni situ, setiap kemana-mana dia pokoknya selalu ngikut terus. Saya mau kemana, mau ke jauh, mau ke mana, itu selalu ngikut ya. Cuman nggak begitu rese. Oh cuma gitu aja Gitu, dia ya. Cuman saya udah terbiasa itu. Begitu. sih. Dia punya dosa apa sih sebenarnya? Pasti nggak tahu juga ya, Nggak tahu, karena saya nggak Bang nanya. Basuki ya yang cuma bawa aja Tahu ya. aja. Kalau dari itu saya cuman kecelakaannya itu cuman dikasih tahu, cuman kena bekas adukan belakang kepala, udah gitu doang. Itu katanya sih ringan katanya. Kalau yang serius kan kali mukanya yang hancur, apa yang pecah bagaimana kurang tahu. Katanya itu nggak ada lukanya sama sekali Bang. Dari belakang kepala nggak ada lukanya sama sekali, darah satu tetes nggak ada. Tapi gila sih itu. Tadi kayak apa namanya, teman-teman mungkin pernah nonton film Hidayah kayak gitu ya modelnya ya. Iya modelnya seperti itu. Itu emang dari awal sampai akhirnya emang dia itu emang nyusahin. Saya ceritanya sampai merinding. Sama saya dari awal ini ceritanya gila. Merinding itu. Paling ya di situ sih. Kalau yang muka rusak ada lagi tuh sih. Ceritanya emang panjang yang cerita muka rusak gitu. Muka rusak sama juga nih, bawa ambulan juga. Bawa ambulan juga. Bawa ambulan cuman dia itu nggak nyusahin. Cuman dia nampakin terus. Kalau yang muka rusak itu. Itu dia itu saya waktu dari rumah sakit itu jemput dari rumah sakit. Di daerah mana nih? Di daerah Jakarta. Oke. Jakarta ini saya itu dari sana itu kecelakaan. Oh sorry bukan yang dari Jakarta, ini dari tetangga kota. Tetangga kota. Kalau yang dari Jakarta ada lagi. Nah, itu kecelakaan tabrakan sama truk. Itu mukanya itu hancur, sama apa tubuhnya itu hancur. Hancur pokoknya. Tahu itu kelinci bagaimana itu hancur. Cuman mukanya hancur itu. Mukanya hancur. Itu cuman ditutupin, saya nyampe situ tuh ditutupin pakai koran. Bukan. Pohon apa? Daun pisang. Daun pisang. Dan di dalam ambulan itu dia itu Bang cuma nampakin terus. Dia itu kayak orang berdiri gini, nampakin mukanya, kayak gitu. Oh kayak ngagetin. Banyak nggak pakai kantong jenazah? Nggak pakai. Kalau dulu mah nggak pakai, minim kalau dulu mah. Cuman ditutup doang. Saya bawa itu. Berasa banget ini horornya ya kalau ngeblangak cuma ditutupin kain kafan doang di. Ya kalau dulu selimut yang warna putih, jarik ya warna biru, terus jarit-jarit gitu. Cuman saya tutupin itu karena dulu saya nggak pakai kantong jenazah, cuman pakainya itu doang. Itu dia selalu ngagetin. Itu siang hari loh Bang. Siang hari itu. Siang hari, nggak malam hari itu. Dia ngagetin gitu.
dari belakang iya. Kalau dari depan enggak, cuma dari belakang. Oh, dia bener-bener bah. Iya, bah gitu. Ya Allah. Bah, gitu doang. Cuman suara nih, suara. Kalau kita tengok nggak ada apa-apa. Cuma suara, bah gitu. Itu kayak kita itu kayak dimainin di situ. Kayak dimainin. Biar nggak konsentrasi menyetir gitu ya dibikinnya. Iya. Pokoknya dia itu rese banget yang ini. Rese banget. Apa namanya? Mobil digoncang-goncang. Mobil digoncang-goncang. Tidurnya miring lah. Ininya apa namanya? Itu dia itu bisa nembus ke plafon mobil, Bang. Jadi itu dia itu bisa nembus ke plafon mobil yang muka rusak ini. Itu padahal siang hari, Bang. Masih siang hari. Udah meninggal masih banyak gaya ya. Iya. Siang hari itu. Cuman ya sore sih, cuman masih siang hari kan. Oke. Di bawah jam 3 lah. Maksudnya masih siang hari kan. Enggak, belum malam. Itu saya dari rumah sakit itu ke tempat kejadian itu 2 jam. 2 jam perjalanan. Saya bawa ke rumah sakit, dia itu selalu nggodain terus. Selalu menggoda. Dia nangis juga, Bang. Minta ampun sama yang kayak yang saya bawain. Cuman begitu, ntar nggak lama misalkan nggak ada 1 kilo itu bilangnya bah gitu doang, terus ngagetin lagi ya saya nyetir ya kaget dong, kayak abang sendiri kan nyetir udaranya saya kaget. Itu di situ itu saya nabrak trotoar dan ceritanya. Kaget kayak gitu. Iya, saking kagetnya saya nabrak trotoar, mobil macet di situ. Mobil macet di situ nggak bisa gerak. Terus habis itu saya minta bantuan untuk diangkat mobil itu, soalnya masih ada jenazah yang muka rusak ini. Muka rusak ini. Habis itu saya turun ke mobil. Itu yang jendela yang saya tutup itu diotak-otak sama dia. Cuman yang pembatas tadi tuh yang di dalam, iya itu diotak-otak, dimainin, Bang. Dimainin diotak-otak. Itu dimainin diotak-otak aja. Itu pas saya turun, pas saya turun sama si teman saya Boker tadi untuk ngelihat kenapa ini ban saya kok nggak bisa naik kan. Saya telepon dari pihak rumah sakit untuk gak lama ada datang nih mobil untuk mengangkat si mobil ambulan ini. Itu udah diangkat dan saya melanjutkan perjalanan. Itu dia ketawa, Bang. Ketawa geli dia. Ketawa geli. Saya aja sampai merinding ceritanya. Itu ketawa geli. Itu dia, kata si Boker itu ngeliatin. Dia menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Itu bilang cepat gitu. Ngomongnya. Iya. Itu yang tahu si Boker, soalnya dia selalu nengok ke belakang. Takutnya dia nyekek apa yang ditakutin. Soalnya ini bukan orang, orang-orang udah meninggal apa gimana. Tapi di spion dalam itu nggak ngeliat nih. Saya nggak ngeliat. Saya nggak fokus dari spion belakang, nggak. Saya fokusnya ke depan terus. Soalnya bawahnya ini orang rese gitu. Kalau masih bawa yang nggak rese ya oke lah, kita masih tengok-tengok biasa oke lah. Jadi udah paham ya, langsung paham nih bahwa jenazah ini kira-kira udah ada gangguan kayak gini, berarti punya rese ini. Emang rese. Itu di sepanjang jalan cepat. Nah, itu terus. Setelah itu nggak lama kemudian itu
dia itu mau nyampe rumah sakit, itu apa namanya, setir saya oleng bang. Setir saya oleng, itu nyeblong ke got ban satunya. Ban satunya? Iya, yang depan nyeblong ke got. Itu gara-gara dia apa? Itu saya oleng dikit nyeblong ke got. Itu udah deket rumah saya paling ya, kalau digotong mah nyampe lah. Nyampe. Itu udah nyampe rumah sakit. Itu nyemplung ke got, terus ya emang digotong dari situ. Oh, akhirnya digotong bareng-bareng gitu. Saya manggil udah digotong aja ini, rese ini. Itu rese itu. Terus saya suruh nganterin lagi bang, habis diberesin apa, suruh nganterin lagi. Oh, jadi abis nganterin si jenazah yang muka hancur ini, ada tarikan lagi nih, bawa jenazah lagi. Bukan, ya si orang ini lagi, si yang muka rusak tadi, suruh bawa lagi. Hah? Kenapa? Saya suruh bawa ke rumahnya gitu. Soalnya kan dari rumah sakit mau diotopsi apa gimana. Oh, gitu. Oke. Jangan kemana-mana. Gila, itu aja bawa ke rumah sakit aja udah. Iya. Ngeri banget. Oke, selanjutnya setelah dibawa ini, setelah habis itu dimandiin, dibaca, apa namanya itu, kalau dulu dia itu kayaknya dipakein gaun bang, dipakein gaun dari non muslim ya. Iya, dipakein gaun itu, dipakein gaun, pokoknya dia itu dibikin modelnya itu udah masih cantik, dibikinnya cantik gitu. Muka rusaknya itu ditutup kayak plastik apa gimana itu, saya kurang tahu. Cuman di modelnya itu cantik, emang mukanya hancur banget. Saya lihat itu, saya sampai nggak berani gotong. Jadi mungkin pas kecelakaannya itu ini ya, ke apa namanya? Kali gimana kurang tahu juga sih, soalnya udah kejadian udah di situ udah tertutup daun pisang aja udah. Tinggal itu yang saya mau bawa ke rumahnya, itu rumahnya tetangga kota juga. Itu kalau perjalanan mungkin 3 jam perjalanan, mungkin 3 jam perjalanan itu bang. Di jalan ya begitu, lotak, pokoknya mobil ini goyang jalannya. Saya goyang terus, goyang. Itu malam hari tuh. Malam hari ini yang lebih apa namanya, angkernya ini malam hari ini. Jadi dia dari depan itu nabrak saya. Dari depan dia itu emang dia nampakin muka rusaknya, dari depan nabrak saya. Oh, si muka rusak ini tadi. Oke, Bang Basuki, di keep dulu ceritanya. Kita lanjut lagi ke part 2 karena ini waktunya sudah mau 1 jam, nggak kerasa. Oh ya, seru banget dari awal, merinding terus saya. Gila ini cerita. Oke, kita lanjut teman-teman ke part 2 ya.